Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kali ini topik yang ingin kami bahas yaitu tentang berpidato. Ups, tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan dosen pembimbing kami yang sangat luar biasa. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marifatul Hirsa. Halo, perkenalkan nama saya Rina Ranaldi. Nama saya Fiesta Melena. Nama saya Dian Pratiwi. Nama saya Savana Putri Natasha. Nama saya Sukmawati. Nama saya Monauli Sihombi. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan 7 cara berpidato yang baik dan benar. Tapi sebelumnya, jangan lupa nih untuk like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman lainnya ya. Happy watching! Senyum ramah saat berpidato dapat membuat audiens nyaman untuk mendengarkan apa yang kita bawakan. Senyum juga salah satu cara agar menyatukan antara orator dan audiens. Ketika seseorang tersenyum, maka senyum tersebut dapat membuat suasana menjadi lebih cerah. Karena tersenyum adalah satu tindakan kecil yang dapat berdampak besar bagi seseorang. Senyuman lebih dari ungkapan rasa tenang ataupun bahagia, dan senyuman dapat mengirimkan segala bentuk arti bagi orang lain, seperti mengungkapkan keramahan, kepercayaan, kebaikan, dan ketulusan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020. Yang saya hormati, Bapak Dekan Via Unija Dr. Andes Haji Abdul Malik MSI, para wakil Dekan Via Unija, para Dewan dan Sivitas Akademika Via Unija, dan semua mahasiswa Via Unija yang saya banggakan. Tips yang kedua yaitu berwibawa. Kenapa pentingnya sikap berwibawa saat berpidato? Agar para audiens itu menghargai kalian saat berpidato di hadapan mereka. Mereka akan berpikir, wah, yang berpidato ini berwibawa sekali, pandai dan cakap, sehingga mereka tertarik untuk mendengar keseluruhan isi pidato kalian. Dengan memiliki sikap yang sangat berwibawa, tentunya para audiens akan merasa sungkan, merasa segan untuk menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, ngobrol dengan teman, sehingga mereka akan terfokus untuk memperhatikan pidato kalian. Sebagai contoh, lahirnya Sumpah Pemuda merupakan titik awal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Titik awal perjuangan bangsa Indonesia merupakan langkah yang tidak main-main. Perjuangan yang tidak main-main tentunya akan menghasilkan sebuah nilai yang sangat berharga. Perlu kita ketahui, Sumpah Pemuda lahir beberapa puluh tahun sebelum pemerintahan Orde Lama dimulai. Pemuda dan pemudi pada saat itu bahkan rela berkorban waktu, tenaga, pemikiran, bahkan secara material untuk membuat Indonesia bersatu. Meskipun mereka tidak mati dalam perang kemerdekaan, mereka tetap layak disebut sebagai pahlawan. Karena dengan keberanian mereka menjaga Indonesia, sehingga bangsa Indonesia memiliki pemerintahan yang berdaulat seperti saat ini. Tips yang ketiga yaitu berpidato dengan tenang. Berpidato dengan tenang yaitu berpidato dengan tidak kerasa krusuk. Dengan kita berbicara dengan tenang,
maka pendengar akan mudah memahami maksud yang disampaikan oleh pembicara. Seperti contoh, dulu Kongres Pemuda diinisiasi oleh mahasiswa. Pemuda-pemuda yang berusia di bawah 30 tahun. Dulu, proklamasi juga digencarkan oleh pemuda yang dipercepat prosesnya melalui insiden Rengas Dengklok. Dan sekarang, giliran kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi untuk menciptakan sebuah perubahan. Sebagai agent of change, kita adalah yang memikul tanggung jawab berat bangsa. Di tangan mahasiswa lah, perubahan bisa dimainkan, direbut, dan ditegakkan. Tanpa mahasiswa, Indonesia tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Tips yang keempat yaitu perhatikan ejaan dan juga tanda baca. Jadi, ini dilatih pada saat kalian belum maju. Pada saat kalian latihan, harus memperhatikan kapan kalian berhenti dan kapan kalian lanjut. Tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan lain-lain. Supaya kalimatnya itu jelas dan orang yang mendengarkan pun mudah untuk memahaminya. Seperti dalam contoh, tapi di zaman yang sudah dinamis ini, pergerakan perjuangan mahasiswa juga harus mengalami perubahan. Mental mahasiswa harus direvolusi, supaya tidak terjebak kenangan lama pada kejayaan masa lalu. Gerakan mahasiswa harus direformasi, agar tetap sesuai dengan perubahan budaya dan juga teknologi. Dulu, pemuda-pemuda Indonesia berjibaku senjata melawan penjajah. Sekarang, tugas kita tinggal menjaga kemerdekaan sebaik-baiknya, agar martabat Indonesia tetap tinggi di mata dunia. Seperti memperhatikan dan menunjukkan rasa menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang melalui perkataan dan juga perbuatannya. Tips yang kelima yaitu berekspresi. Jadi gerakan tangan ataupun tubuh teman-teman saat lagi berpidato di depan. Karena kan teman-teman di depan itu untuk berpidato, bukan untuk kayak main patung-patungan diem aja gitu. Kan gak berekspresi, itu kan gak seru, gak menarik gitu, dan bikin audiens menjadi bosan. Contohnya seperti ini, merdeka. Pikiran boleh modern, tapi kita tidak boleh melupakan filosofi perjuangan pemuda saat mencetuskan dan mengikrarkan 3 Sumpah Pemuda. Mari kita semua melanjutkan perjuangan mereka tanpa harus menunda-nunda lagi. Lakukan sekarang dan berjuanglah sebaik-baiknya untuk negara. Pentingnya peran pemuda ini bahkan diakui sendiri oleh presiden pertama kita, yaitu Soekarno, yang berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia." Statement tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran pemuda bagi kehidupan bangsa. Tips yang keenam yaitu lantang dan berintonasi. Jadi teman-teman, saat kita berpidato, kita harus dengan suara yang lantang. Segala huruf atau kata yang terucap harus terdengar jelas oleh audiens, supaya segala informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Nah, teman-teman, kita juga perlu berintonasi saat berpidato agar pidato kita dari awal hingga akhir itu enak didengar oleh audiens. Jadi kita perlu memperhatikan bagian-bagian mana saja yang perlu penekanan nada suara lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita kembali menyongsong semangat persatuan yang telah memudar dari diri kita. Kita juga harus berani melawan ego keagamaan, kesukuan, dan kedaerahan kita. Ego inilah yang kadangkala mengemuka dan menggerus persaudaraan kita sesama anak bangsa. Dengan demikian, sedari dini kita harus berani mengatakan bahwa persatuan Indonesia adalah segala-galanya. Jauh di atas persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, terlebih lagi golongan. Stop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa.
Tips ketujuh, yaitu menyapa audiens. Kenapa kita perlu menyapa audiens? Karena perhatian audiens sangatlah terbatas. Jika mereka hanya duduk diam mendengarkan dalam jangka waktu yang lama, mereka akan mulai mengantuk, menguap, main handphone, dan berbicara kepada teman di sebelahnya. Maka dari itu, kita perlu menyapa audiens agar perhatian audiens berpusat kembali kepada kita. Contoh, para hadirin yang berbahagia, masa muda adalah masa yang penuh semangat. Masa muda adalah masa yang penuh gairah. Mari kita bertindak ke arah yang lebih positif. Kita buat diri kita sebagai contoh kebaikan yang dapat menularkan kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam mahasiswa, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, karena ini masih dalam masa PSBB, kita mengerjakannya di rumah masing-masing dengan alat seadanya. Tetapi tenang saja, ini tidak mengurangi semangat kita. Tetap di rumah, dan apabila ingin keluar, tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih.